في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan kisah atau sejarah kenabian Rasulullah SAW, Gua Hira menjadi tempat bersejarah yang tidak bisa lepas dari pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Menginjak usia 40 tahun, Rasulullah SAW menjadi gemar berhalwat. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kekasihnya gemar menyendiri di dalam Gua Hira. Gua Hira terletak di Jabal Nur di sebelah barat laut kota Mekah. Dalam berhalwat, Rasulullah beribadah selama beberapa malam. Ada kalanya 10 malam, ada kalanya juga lebih dari sebulan. Setelah berhalwat, Rasulullah pulang ke rumah lalu beberapa hari dan menyiapkan kembali bekal untuk berhalwat lagi di Gua Hira. Begitulah kebiasaan Rasulullah sampai menerima wahyu. Tugas utama kenabian adalah untuk menyampaikan cita ideal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan menyendiri dari kehidupan yang riuh dan ramai atau berhalwat yang dilakukan oleh Rasulullah sejatinya adalah mempersiapkan untuk melaksanakan dan mengemban tugas yang besar itu. Syekh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti dalam kitab Sirah Nabawinya menjelaskan salah satu hikmah terbesar dari berhalwat, yaitu menghilangkan penyakit yang tidak bisa diobati, serta merenungi diri sendiri dengan menjauhkan hiruk pikuk dunia dan gemerlap isinya. Kesombongan, ujub, riya, dengki, dan cinta dunia adalah penyakit yang merasuki jiwa. Kemudian tumbuh di dalam hati, lalu menghancurkan batin manusia. Penyakit batin seperti itu tidaklah bisa disembuhkan selain dengan menyendiri beberapa saat untuk memikirkan hakikatnya, kebesarannya, dan zatnya yang maha agung lagi maha menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan melakukan perenungan panjang seperti itu, semua penyakit hati akan rontok satu persatu. Hati akan kembali hidup di bawah naungan cahaya pengetahuan dan kejernihan. Maka, walau hadis Nabi yang mengatakan bertafakur sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun diriwayatkan oleh rawi yang dhaif, tapi kandungan hadisnya relevan dengan firman Allah yang berbunyi, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191. Lalu, kenapa Rasulullah SAW memilih Gua Hira sebagai tempat beribadah? Seperti yang telah disebutkan di atas, Gua Hira adalah gua yang terletak di sebuah gunung yang disebut Jabal Nur. Tingginya sekitar 631 meter dari permukaan laut dan 280 meter dari permukaan tanah. Untuk mendaki sampai ke gua itu diperlukan waktu kurang lebih 1 jam. Gua itu sendiri tidak terlalu besar dan pintunya menghadap ke arah utara. Panjang gua tersebut hanya sekitar 3 meter,
sedangkan lebarnya sekitar 1,30 meter, dengan ketinggian sekitar 2 meter. Dengan kata lain, luas gua yang satu ini hanya cukup untuk sholat 2 orang saja. Sedangkan di bagian kanan gua terdapat teras dari batu yang hanya cukup untuk digunakan sholat dengan cara sholat dalam keadaan duduk. Dalam kitab Limaza karangan Syekh Abdurrahman Ba'wa Ibnu Muhammad Al-Malibari mengutip jawaban Al-Alamah Syarwani dalam hasyiyahnya untuk kitab Tafahul Muzza. Beliau mengemukakan pendapat dan alasannya kenapa Rasulullah memilih Gua Hira sebagai tempat ibadah, yaitu selain untuk berhalwat dan bertafakur, ada alasan lain kenapa Gua Hira yang menjadi tempat ibadah Rasulullah SAW. Itu karena Gua Hira adalah tempat yang posisinya langsung menghadap ke kiblat. Dan menariknya lagi adalah di dalam gua tersebut terdapat lubang yang jika diintip maka akan tampak lurus menuju Ka'bah. Subhanallah. Rasulullah SAW sendiri kala itu merupakan warga Khusyasiyah. Tentu telah mempertimbangkan matang-matang pilihan Gua Hira sebagai tempat berhalwat. Beliau tentu telah membincangkan tempat itu dengan istri teladan beliau, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Malah istri teladan beliau tersebut di malam yang pekat pernah beberapa kali mengunjungi Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di gua yang tak semua orang kuasa melakukannya itu, dengan menyusuri batu kadas dan kerikil dengan tujuan agar dapat melayani sang suami tercinta dengan baik. Masya Allah, sungguh luar biasa pengabdian Ibunda Khadijah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Disebutkan bahwa menjelang kenabian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah bermimpi, yaitu mimpi yang hakiki. Mimpi itu seperti cahaya waktu subuh, mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang hakiki dan benar. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad SAW diberikan Allah kesenangan untuk menyendiri atau uzlah dari hiruk pikuk dunia. Menurut Profesor Muhammad Khuraisihab, tujuan Nabi Muhammad SAW menyendiri itu ada 2. Yang pertama yaitu menghantarkan kepada jalan yang lurus atau Al-Hanifiyah. Lalu yang kedua adalah menyendiri bisa dalam bentuk renungan, lalu tafakur, zikir, mensyukuri atas keagungan Allah dan mensucikan hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika di usia yang ke-40 tahun didatangi oleh malaikat Jibril dan membawa wahyu pertama yang berisi surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan dengan diturunkannya ayat tersebut, maka itu adalah sebagai pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir atau disebut dengan Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.